Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kita semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Masih dalam suasana ibadah online sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah kita. Persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita. Kita mau memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami, dan kami sudah berkumpul mau mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dengan judul lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, ada yang masih ingat pengajaran kita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Aku Kak ingat tentang penciptaan kan Kak. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 6 hari. Betul banget Kak Sabrina. Dan Allah juga menciptakan semuanya itu dengan baik. Bahkan Tuhan Allah menciptakan manusia dengan sangat amat baik.
Dan manusia juga diberi kuasa untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Manusia berbuat jahat ya Kak, manusia berbuat dosa sehingga akhirnya diusir dari Taman Eden. Betul kan Kak? Betul banget Kak Sabrina. Manusia berbuat jahat, manusia mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan Allah pun menghukum manusia dengan mendatangkan air bah. Ada yang ingat itu cerita tentang apa? Ingat Kak, tentang Bapak Nuh kan? Betul banget, tentang Bapak Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah. Kenapa ya? Karena Bapak Nuh adalah seseorang yang taat kepada Tuhan Allah. Makanya Bapak Nuh dan keluarganya bisa selamat. Kita bisa baca dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kita juga bisa tonton videonya Kak Sabrina. Yuk kita tonton videonya sama-sama. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah
untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita. Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini.
Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah adik-adik, Kak Desi, kita sudah lihat videonya tentang air bah dan Bapak Nuh. Nah adik-adik, Tuhan Allah itu adalah Allah yang adil. Ketika kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, harus dihukum. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Setelah air bah terjadi, Tuhan Allah gak meninggalkan Bapak Nuh begitu aja, gak meninggalkan manusia begitu aja. Tetapi Dia memberikan satu janji. Apakah janjinya? Janjinya adalah Tuhan Allah gak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Tuhan Allah akan memelihara umat manusia. Nah, tandanya janji Tuhan Allah itu ditandai dengan pelangi. Aku pernah lihat pelangi, cantik banget Kak. Iya betul, adik-adik ada yang pernah lihat pelangi? Biasanya pelangi ada setelah turun hujan ya Kak. Habis itu Betul. hujan berhenti, terus ada matahari, muncullah pelangi sangat cantik. Dan ketika kita lihat pelangi, kita jadi ingat, wah ini adalah tandanya kasih sayang Tuhan buat umat manusia. Tapi Kak Desi, kasih sayang Tuhan gak cuma sampai situ aja. Ada lagi? Ada lagi janjinya Tuhan buat kita umat manusia. Kak Desi tahu nggak janji apa tuh? Oh, aku tahu tentang keselamatan. Betul, manusia yang berdosa, kita yang berdosa bisa diselamatkan oleh Tuhan Allah. Dengan apa? Tuhan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Ada ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Nanti kita lihat sama-sama ya ayatnya. Iya. John 3 verse 16. For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Adik-adik, tadi kita sudah tahu betapa Tuhan Allah sayang banget sama kita. Tapi Tuhan Allah udah sayang nih sama kita. Apa kita mau membuat Tuhan Allah sedih? Mau berbuat yang tidak baik? Enggak dong Kak Desi, kita harus melakukan apa yang Tuhan Allah suka. Betul, caranya gimana Kak Sabrina? Nah yang pertama nih, karena Tuhan Allah udah sayang sama kita harus bersyukur atas kasih yang Tuhan Allah kasih buat kita. Caranya gimana? Kita beribadah adik-adik. Karena ibadah kita adalah bentuk ungkapan syukur kita buat Tuhan. Dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa mengucap syukur. Itu adalah caranya yang pertama. Dan yang kedua, kita mau hidup taat, melakukan kehendak Tuhan, melakukan semua hal yang Tuhan senangi. Gimana tahu Kak? Gimana caranya aku tahu mana yang Tuhan suka, mana yang tidak Tuhan suka? Caranya adalah Lewat Alkitab. Tuhan Betul. Allah menuliskan semuanya di situ. betul. Lewat Alkitab kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, sama yang tidak dilakukan. Contohnya Kak Desi, benar nggak ini? Tuhan Allah mau supaya kita mengasihi sesama kita, Betul, menolong sesama kita. betul. Kita harus menghormati orang tua kita. Iya, itu paling betul. Menghormati ya. Ya ada banyak lagi ya Kak Desi, memelihara lingkungan kita. Betul. Coba kita tanya adik-adik ya Kak. Ada yang tahu apa aja contoh-contohnya? Kakak tunggu ya sampai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, banyak kan? Tapi Kak Sabrina bukan cuma tahu doang, tapi harus Dilakukan dong. betul Dan? harus dilakukan. Dilakukannya dengan
Tadi apa Kak Desi? Taat. Apa sih maksudnya Kak Desi taat? Taat itu bukan dilakukan hari ini tapi besok nggak dilakukan lagi. Dilakukan lagi, nggak dilakukan lagi. Bukan, tapi dilakukan terus-menerus. Setiap waktu. Betul. Nah adik-adik, yuk kita ingat janjinya Tuhan dengan cara taat sama apa yang Tuhan kehendaki. Betul. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita nyanyikan sekali lagi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Abang mau memberikan aktivitas kita untuk minggu ini, yaitu adik-adik pernah melihat pelangi kan? Ya, pasti semua pernah melihat pelangi. Adik-adik gambar pelanginya dan di bawahnya ditulis ayat hafalannya. Ya, jadi gambar pelangi dan di bawahnya ditulis ayat hafalan adik-adik. Nah, setelah digambar dan setelah ditulis, kalian foto dan kirimkan di grup sekolah minggu. Ya, kami tunggu ya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan tentang Bapa Nuh yang begitu taat kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami agar kami juga sama seperti Bapa Nuh yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, aktivitas kami dimanapun kami berada, di rumah dan dimanapun. Tuhan yang selalu menjagai kami dan membimbing kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami, Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga kami ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami juga tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang juga memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang juga membimbing dan memberkati mereka selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap di rumah, Jaga kesehatan, Jaga kebersihan dan makan makanan yang sehat. sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.